Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Berliana Suci dengan NIM 2019-310456. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Aicha Kurniani dengan NIM 2019-310469. Perkenalkan, nama saya Farza Pranadia dengan NIM 2019-310098. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Nurudah dengan NIM 2019-3189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Kemudian analisis break-even secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. C. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. D. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh sekarang ini bahwa perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya, mereka menciptakan banyak produk, jadi hal ini sangat baik. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan analisa break-even. Yang pertama yaitu asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Hal ini tentu saja akan menyebabkan garis revenue tidak akan lurus, melainkan melengkung. Di samping itu, variabel operating cost per unit juga akan bertambah besar dengan meningkatkan volume penjualan mendekati kapasitas penuh. Hal ini bisa saja disebabkan karena menurunnya efisiensi tenaga kerja atau bertambah besarnya upah lembur. Yang kedua yaitu klasifikasi biaya. Kelemahan kedua dari analisa break-even point adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Baik, yang ketiga yaitu jangka waktu penggunaan. Kelemahan lain dari analisa break-even point adalah jangka waktu penerapan yang terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk advertensi ataupun biaya lainnya yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut tambahan investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat, sedangkan di operating cost sudah meningkat, maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisa break-even point agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Komponen pembentuk break-even point. Komponen pembentuk break-even point ini terdiri dari 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel. Biaya variabel dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. 2. Biaya tetap. Biaya bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, maka tidak akan berpengaruh meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. 3. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas dan biaya per unitnya. Berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Baik, selanjutnya pendekatan matematis. Yang pertama atas dasar unit. Rumusnya yaitu BEP dalam kurung Q sama dengan FC per P kurang FC. Yang kedua atas dasar nilai penjualan dalam rupiah. BEP dalam kurung Q sama dengan FC per 1 kurang FC per S. FC sama dengan biaya tetap, VC-nya biaya variabel,
sedangkan S-nya volume penjualan, untuk Q-nya jumlah unit, sedangkan P-nya harga jual per unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas. Biaya tetap produksinya yakni 100 juta dan biaya variabel atau tidak tetap per unit sebesar 250.000. Harga jual per unitnya sebesar 500.000. Berapakah unit yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai BEP? Di sini kita tulis dahulu yang sudah diketahui, yakni biaya tetap 100 juta, biaya variabel 250.000, harga jual per unit 500.000. Kemudian rumus atas dasar unit, yakni BEP sama dengan PC per P kurangin PC. BEP sama dengan 100 juta per 500.000 dikurangi 250.000. BEP sama dengan 100 juta per 250.000, yakni 400 unit. Jadi perusahaan tersebut harus memproduksi peralatan rumah tangga sebanyak 400 unit mencapai break even point atau BEP. Atas dasar nilai penjualan dalam rupiah. Rumusnya yaitu BEP sama dengan FC per 1 dikurangi VC per S. BEP-nya yaitu sebesar 100 juta dibagi 1 dikurangi 250 per 500.000. Hasilnya yaitu 100 juta dibagi 1 dikurangi 1/2. Hasilnya 200 juta. Jadi perusahaan tersebut harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 juta untuk mencapai titik impasnya. Pendekatan grafik. Pendekatan grafik dilakukan dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam sebuah gambar grafik. Besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit digambarkan pada sumbu horizontal atau sumbu X, dan besarnya biaya dan penghasilan penjualan digambarkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Untuk menggambarkan garis biaya tetap dalam grafik break-even point dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, dengan menggambarkan garis biaya tetap secara horizontal sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, yaitu dengan menggambar garis biaya tetap sejajar dengan garis biaya variabel. Pada cara yang kedua, besarnya contribution margin akan tampak pada gambar break-even point tersebut. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu suatu perusahaan beroperasi dengan biaya tetap sebesar 300.000, biaya variabel per unit 40, harga jual produk per unit 100, kapasitas produksi maksimal 100 unit. Jadi untuk jawabannya yaitu grafik BEP dengan biaya tetap yang sejajar, garis biaya variabel dari gambar 1 dan 2 tersebut terlihat bahwa break even point tercapai pada volume penjualan sebesar 500.000 atau dinyatakan dalam unit sebanyak 5.000 unit. Pada gambar 2 adalah lebih baik karena pada gambar tersebut tampak konsep contribution margin. Dalam gambar tersebut break even point telah tercapai pada volume kegiatan di mana contribution margin yaitu penghasilan penjualan minus biaya variabel tepat sama besarnya dengan biaya tetap, yaitu pada volume penjualan sebesar 500.000 atau dalam unit 5.000 unit. Selanjutnya adalah anggapan dan keterbatasan analisis break even point. Menurut Munawir, anggapan merupakan suatu konsep dasar atau pemikiran yang harus diterapkan walaupun anggapan-anggapan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Mudah tidaknya perhitungan atau penentuan titik break even point baik dengan rumus matematika maupun grafik tergantung pada konsep yang mendasari perhitungan tersebut. Pada umumnya konsep atau anggapan dasar yang digunakan dalam analisis break even adalah seperti berikut. A, yaitu bahwa biaya harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, dan prinsip validitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Terhadap biaya semi variabel ini harus dilakukan pemisahan menjadi unsur tetap dan unsur variabel secara teliti dengan baik menggunakan perkataan analisis maupun pendekatan historis. Yang kedua yaitu biaya tetap secara total. Yang ketiga, biaya variabel akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume.
Yang keempat yaitu bahwa harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. Jika dalam usaha menaikkan volume penjualan, dilakukan penurunan harga jual. Lalu yang kelima, mungkin di antara anggapan-anggapan tersebut di atas, anggapan yang paling pokok adalah bahwa volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep yang digunakan dalam analisa break-even point. Yang pertama, bahwa biaya harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dan prinsip validitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Ternyata biaya semi variabel ini harus dilakukan pemisahan menjadi unsur tetap dan unsur variabel secara teliti, baik dengan menggunakan pendekatan analisis maupun pendekatan historis. Yang kedua, bahwa biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Biaya tetap ialah merupakan biaya yang selalu akan terjadi walaupun perusahaan berhenti beroperasi. Yang ketiga, bahwa biaya variabel akan berubah secara proporsional sebanding dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan keadaan penjualan. Yang keempat yaitu bahwa harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. Jika dalam usaha menaikkan volume penjualan dilakukan penurunan harga jual, maka hal ini akan mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Yang terakhir, mungkin di antara anggapan-anggapan tersebut di atas, anggapan yang paling pokok adalah bahwa volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai margin of safety. Margin of safety dalam hubungannya dengan analisis break-even yaitu untuk menentukan seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Apabila hasil penjualan pada tingkat break-even dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak menderita rugi. Hubungan atau selisih antara penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break-even merupakan tingkat keamanan atau margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of safety ini dapat dinyatakan dalam rasio antara penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada tingkat break-even atau dalam rasio dari selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat break-even dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri, atau dengan rumus. Yang pertama, penjualan margin of safety dengan rumus margin of safety sama dengan penjualan per budget per penjualan per titik impas dikali persen. Yang kedua, penjualan margin of safety yang direncanakan dengan rumus margin of safety sama dengan penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas per penjualan per budget dikali persen. Perusahaan yang mempunyai margin of safety yang besar itu lebih baik karena hal ini menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran kepada perusahaan berapakah penurunan penjualan yang dapat ditolerir, sehingga perusahaan tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. Presentasi margin of safety dapat dihubungkan secara langsung dengan tingkat keuntungan perusahaan. Berikut ini merupakan contoh soal margin of safety. PT Sukomerjo merencanakan penjualan produk sebanyak 500 juta rupiah pada saat titik impas BEP sebesar 300 juta rupiah. Hitunglah berapa margin of safety penjualan produk tersebut. Diketahui pada soal penjualan per budget sebesar 500 juta rupiah dan penjualan per titik impas sebesar 300 juta rupiah. Yang pertama dicari penjualan margin of safety. Margin of safety rumusnya yaitu penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikali 100%. Margin of safety sama dengan 500 juta dibagi 300 juta dikali 100%. Sehingga margin of safety-nya adalah 167%. Ini artinya penjualan yang direncanakan nilainya 167% dari nilai break-even point-nya. Dengan demikian, batas maksimum penurunan penjualan adalah 167% dikurangi 100% yaitu 67% kemudian dikalikan dengan 300 juta dan dihasilkan 200 juta rupiah. 2. Untuk mencari penjualan margin of safety yang direncanakan, rumusnya yaitu penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas dibagi dengan penjualan per budget dikali 100%. Margin of safety sama dengan 500 juta dikurangi 300 juta dibagi 500 juta dikali 100%. Hasilnya adalah hasil dari penjualan margin of safety yang direncanakan adalah 40%.
Ini menunjukkan bahwa penjualan tidak boleh turun melebihi 40% dari tingkat penjualan yang direncanakan. Dengan demikian, batas maksimum penurunan penjualan adalah sama dengan 40% dikalikan 500 juta, yaitu 200 juta.